Halo dan selamat datang kembali di channel gue Berto Ansila, dan kali ini gue mau ngebahas sebuah mainan yang udah lumayan lama lah, kurang lebih kalau dengan waktu video ini rilis ya. Kurang lebih udah 17 tahun kayaknya. Karena ini mainan tahun 2005 dan ini adalah Rhino TRU Rhino TRU Tactical Response Unit dari serial Gerry Anderson's New Captain Scarlet. Dan buat yang nggak tahu serial itu apa, New Captain Scarlet adalah serial remake atau reboot dari serial aslinya yang tayang di tahun 1967 berjudul Captain Scarlet and the Mysterons, dan ini adalah salah satu mainan yang keluar dari serial New Captain Scarlet Rhino, dan maksudnya emang ada di serialnya juga, dan memang berdasarkan kendaraan lamanya yaitu Spectrum SPV. SPV ya, Spectrum Pursuit Vehicle. Kalau ini Rhino, badak ya, Rhino Tactical Response Unit. Dan ini diecast, mainan ini adalah diecast buatan Corgi ya. Corgi itu adalah perusahaan mainan diecast asal Inggris, dan memang Captain Scarlet baik yang jadul 1967 ataupun yang 2005 ini memang serial buatan Inggris, buatan almarhum Gerry Anderson ya. Beliau adalah orang yang sangat menikmati membuat karya-karya ajaib seperti ini sampai akhir hidupnya bisa dibilang. Ya ini kayak gini. Dan kenapa gue tadi mau mulai dengan nunjukin sisi ini, karena sisi satunya kayak gini, tapi akan gue jelasin kenapa. Yang pasti ini gue dapetnya second ya, nggak ada box gitu, nggak ada box, tapi ada casing aneh yang kayaknya bukan punya kendaraan ini gitu. Gue udah dikirim pakai ada karton, bukan cuman bubble wrap, tapi ada karton tambahan, terus dalamannya ada casing, nggak tahu dari diecast apa gitu, tapi dalamannya baru ini. Ini kendaraannya kayak gini, sisi atas full diecast, jadi ini mungkin bisa dibilang ini diecast terbesar punya gue. Sejauh ini gue hidup ya, ini diecast terbesar yang gue punya, yang pernah gue punya. Dan bawahnya plastik total, dan ini ada copyrightnya di bagian bawah. AE tuh gue lupa apa, tapi GAP itu Gerry Anderson Productions gitu, kayak Suburaya Productions. MMIV 2004 sih, dia dibikinnya di 2004, tapi serialnya tayang tahun 2005, licensed by Grenadier Ventures Limited, dan ini tentu saja pabrikannya Corgi dengan logo anjing Corginya. Memang anjing Corgi itu anjing khas Inggris ya. Iya, jadi memang ini berat. Gua nggak ada timbangan, tapi memang ini berat karena semua atas ini, nggak semua sih, beberapa bagian, tapi mayoritasnya tuh diecast besi gitu, sedangkan bagian sasis bawahnya plastik total dengan bautnya ada 4 di bagian bawah. Terus detail-detailnya masih ada beberapa, tapi juga sudah ada lecet, kayak terutama di bagian sini sih yang paling jelas. Terus di mana lagi gitu ada lecet ya, di sini ada lecet di bagian depan ini, ada lecet sedikit, tapi tidak masalah karena namanya juga second ya. Terus logo organisasinya Spectrum ini stiker, sisanya sih tampograf, cat gitu, kayak hitamnya cat, dia plastiknya dasarnya warna atau ya dicat silver gitu, tapi hitamnya cat. Yang ini juga cat nih, ini bukan plastik ya, yang kayak lampu depan ini lampu depan sih seharusnya. Terus mana lagi ya, sisanya tampograf. Terus ada tampograf yang mungkin agak hilang kalau nggak salah, yang di bagian sini sih terutama. Yang tulisan blast point ini lecet, jadi ada yang hilang juga. Oh, ini juga ada lecet di bagian sini. Terus ada tulisan caution agak mendelep gitu ya, tenggelam di bagian belakang itu. Terus mana lagi detail-detailnya ya, terus ada no step gitu. Jadi ya intinya jangan nginjek di bagian situ, karena memang ini bagian mesin, ini bagian nanti ada gimmicknya. Nah, diecast ini juga ada gimmick uniknya nih. Tapi sebelum gimmick, gue mau jelasin bahan-bahannya. Ini diecast tapi ada beberapa plastik, kayak ini bumper depan, bumper belakang ini plastik. Bumper depan, bumper belakangnya plastik. Terus mana lagi ya? Yang bagian fender ya kayaknya ya. Ini tuh plastik. Bagian shockbreaker ini juga plastik semua. Ke 66-nya
Ini ini kayaknya diecast deh. Kayaknya yang kayak sayap ini diecast, karena kalau kalian mau ngerasain diecast atau bukan ya, kalau kata Joe Bidhong itu cold touch technique. Jadi kita cukup pegang aja, kalau dia dingin berarti dia besi. Terus bannya karet. Bannya karet, velgnya plastik biasa. Kayak gitu sih. Terus kita akan ngomongin gimmicknya. Nah, gimmicknya yang keren pertama adalah kalau kita pencet yang depan, akan keluar 3 hal secara bersamaan. Kita akan tekan 1, 2, 3. Nah, jadi si Rhino TRU ini, dia punya gimmick kalau tombol yang di depan dipencet, dia akan ngeluarin battering ram atau apa tuh, bumper buat nabrak ya. Jadi bukan mungkin bisa dibilang buat mendorong musuh gitu, baik musuh di depan atau di belakang. Mereka plastik, bagian battering ram ini semuanya plastik. Terus di bagian tutup ini yang tulisan hitam, tulisan merah yang di ini plastik warna hitam. Terus kalau dipencet ada rudal misil gitu di bagian depan, dan itu keren banget. Gua tuh waktu sebelum mau beli ini ya, jujur gue kaget ada orang Indonesia punya ginian. Gue nggak tahu itu orang dapat ini dari mana. Dan gue kayak, hah, ada yang jual ginian? Sebenarnya gue lebih pengen yang Cheetah RRV ya. RRV, Rapid Response Vehicle. Tapi gue kaget ada orang yang jual ini pun. Gue kaget dan gue tidak mikir 2 kali. Gue langsung PM. Bro, kondisinya gimana ya bro, kalau gue boleh tahu gitu kan. Gue dijelasin lecetnya di mana-mana, harganya tanpa bermaksud pamer ya, cuman buat informasi aja, harganya 200.000 doang. Dan untuk barang tahun 2005 yang sudah sangat super duper langka, itu murah loh. Oke, itu mungkin terkesan pamer dan sombong, tapi gue akui 200.000 itu murah. Paham ya? Terus juga ini bagian, ya ini gimmick tadinya ada bagian rudal ya. Jadi emang gue udah PM-an, gue udah ngerti damage-nya gimana, karena fotonya dia juga kurang detail. Dan ya udah akhirnya gue bayar, nyampe dari Malang ya, orangnya orang Malang. Terima kasih banget kalau orang itu akan pernah nonton video gue ini. Terus juga gimmick kedua, tombol yang ini kan plastik ya. Ini tadi plastik tutup misilnya, jadi kalau ditekan ya dia tutupnya langsung turun dan ada roket atau rudal gitu keluar dari situ. Terus tombol yang ini plastik juga, tadi kan udah gue bilang. Terus tombol yang ini juga plastik, dan kalau ditekan 1, 2, 3, petoing. Kapten Scarlet-nya keluar dong. Gue ngertinya tuh adalah gini kan, kayak tadi gue sempet sebut, gue cuman taunya adalah Kapten Scarlet-nya doang nih. Jadi kalau pintunya dibuka, ada Kapten Scarlet keluar. Kapten Scarlet berukuran kecil ini ya. Nah, dan gue kira ini tuh cuman pintu ini tuh cuman dibuka aja gitu, cuman dibuka dan langsung ngedorong Kapten Scarlet-nya keluar. Enggak ternyata, jadi ada per di dalamnya. Jadi ya itu, kayaknya mungkin ini udah agak rusak atau gimana, sehingga ya udah nggak bisa rapat juga, nutupnya sayang banget. Tapi ya udahlah, gue majang dia emang lebih sebagai ini sih, atau ya gue pajang sebelah sananya aja, toh kan nggak kelihatan juga kan pintunya yang udah nggak oke itu. Terus ya itu Kapten Scarlet-nya keluar. Dan memang kalau di serialnya kayak gitu sih, orang masuk ataupun keluar dari mobil ini tuh akan duduk di joknya, terus joknya akan otomatis ngajak si sopir atau ya penumpangnya gitu masuk, kayak gitu sih. Dan ini kita coba lihat detailnya ya. Detailnya sih nggak seberapa tapi cukup. Boots warna merah, mungkin plastik hitam kali ya, plastik hitam dicat gitu. Jadi boots warna merah, rompi warna merah, topi warna merah, terus ada sedikit warna kulit. Dan warna kulitnya juga agak bleber dikit di bagian pergelangan tangan kanan, kalau kalian bisa perhatikan. Oh, yang kiri juga sama sih, ada dikit, tapi lebih bleber di bagian pergelangan tangan kanan. Dan gue yang kayak, oh my god, keren banget, gila. Dan Kapten Scarlet ya, Kapten Scarlet itu, terutama New Kapten Scarlet itu mainannya yang bikin Bandai. Jadi gue nggak tahu ini desainnya Jerry Anderson Production murni atau istilahnya makin dibagusin sama Bandai Inggris gitu. Tapi ini desainnya keren banget. Dan namanya Rhino, badak gitu ya, dia beneran mukanya bagian fasad, ya bagian depan kendaraannya tuh kayak badak aja kelihatan sih. Ini mata gitu kan yang ini, tapi nggak ada culanya gitu. Culanya ya paling bagian
apa roketnya ini ya. Nggak, tapi beneran kayak badak loh. Mereka tuh nama kendaraannya nama hewan kan. Ada cheetah, ada rhino, ada albatros. Buat para angelsnya itu, cewek-cewek pilot itu. Terus stallion ride bike, motornya stallion kan kuda ya. Terus helikopternya namanya hummingbird. Terus apa lagi ya? Itu sih yang gue inget sih, kurang lebihnya dalam deret kendaraannya Captain Scarlet gitu. Dan dulu mainannya yang bandai itu DX loh, beneran gede gitu, tapi figurnya cuma bisa masuk di bagian atas ini. Oh, ini kalau mencetnya nggak bener ataupun pelan ya, bukan nggak bener sih. Kalau mencetnya pelan, salah satunya baru keluar, salah satunya doang keluar gitu, kayak gini. Bumper belakang, bumper depan, dan misil. Ya kayak gitu. Tapi masukinnya terserah sih, mau masukin kiri kanan dulu. Tapi kalau dipencet langsung keras ya dua-duanya ini. Tapi kalaupun mau salah satu juga ternyata bisa. Ternyata kalau ditekan pelan cuman bumper belakangnya aja yang keluar. Kayaknya buat ngejaga jarak sama musuh sih. Jadi kalau musuhnya udah mepet, petoing, ya kayak gitulah. Duh, alah, keren banget sih ini. Terus buat perbandingannya di sini ada Fab One dari serial Thunderbirds Argo. Kalau kalian ingat dulu gue pernah nge-review Thunderbird One ya terutama ya. Gue akhirnya punya Fab One terutama. Ukurannya anggaplah hampir menyerupai gitu dengan Captain Scarlet di situ buat skala, buat perbandingan gitu. Jadi ukurannya cukup mendekati. Terus apa lagi ya? Di sini juga ada Legonya C-3PO. Ukurannya segini doang. Dan juga Shodonya Banjori juga lagi-lagi buat perbandingan Shodonya Cross. Ya ukurannya cuman segini sih. Oh ya, buat penggaris ya. Kalau dipakein penggaris gitu. Kalau dipakein penggaris, kita lihat dari ujung ke ujung hampir 16 cm kurang lebihnya. 16 cm mungkin 15,8 cm gitu. Terus lebarnya dari mana ya? Lebarnya kita ngitung dari kepencet. Kita lebarnya ngitung dari ini deh, yang pintu samping ini sekitar 5,5 cm lebarnya. Dan tingginya sih kalau ngitung pakai titik tertingginya mobil ini tuh ada di 3,5 cm lah kurang lebih. Ya gitu sih, Rhino TRU Tactical Response Unitnya New Captain Scarlet. Keren banget, sekali lagi gue bilang ini keren banget. Gue beneran kayak gue suka gitu beberapa karyanya almarhum Jerry Anderson gitu. Tapi yang gue suka jelas utamanya sih Thunderbirds, terus Captain Scarlet, terus baru Terrahawks. Itu serial dia yang dulu tuh semuanya pakai boneka. Percaya atau enggak, sangat mengandalkan boneka dan miniatur. Sedangkan kalau New Captain Scarlet ini serialnya full CGI, jadi mobil ini full CGI juga salah satunya. Dan dia menggunakan teknik ini, motion capture, tahun 2005. Dan produksinya di 2003 sampai 2004. Itu serialnya. Dan itu, CGI-nya bagus, desain kendaraannya bagus. Bener-bener deh, nggak ada obat sih ini serial. Bisa ditonton di YouTube beberapa episode gratisnya gitu. Baik yang legal maupun tidak legal, kayak gitu. Ya itu aja sih untuk review gue kali ini ya, untuk Rhino TRU Tactical Response Unit ya. Jadi sekian untuk video kali ini. Sekali lagi gue ingatkan untuk selalu jaga kesehatan karena COVID belum selesai dan entah kapan akan selesainya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!